Dia mau merendahkan diri, turun menjadi manusia. Dan yang paling luar biasa, dia lahir sangat terhina. Lahirnya di mana? Di kandang binatang, di palungan tempat makan binatang. Kalau kita mau melihat tentang kelahiran Yesus sampai dia bertumbuh besar, palungan tempat kelahiran. Kita bisa lihat ayatnya dalam Lukas 16. Kemudian rumah tukang kayu tempat Yesus dibesarkan. Jadi dia tidak dibesarkan di rumah yang mewah dengan fasilitas yang canggih. Dia tidak dibesarkan dengan fasilitas mobil yang mewah. Padahal dia raja di atas segala raja. Dia punya bumi dan segala isinya. Dia datang menjadi hamba. Filipi 2:6-7 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kelahiran Yesus Kristus bukan anak bangsawan tetapi anak tukang kayu. Tidak lahir di istana tetapi di kandang binatang. Bukan di tempat tidur pangeran tetapi di palungan yang kotor. Itulah kelahiran sang raja di atas segala raja, yang mau turun merendahkan diri menjadi manusia. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan hal-hal yang lahiriah, tapi kita menjadi lupa bagaimana kita kembali bertobat menata kehidupan ini. Ingat, Tuhan bukan melihat penampilan secara fisik, amin, tapi Tuhan melihat sikap hati kita di saat kita memperingati Natal. Jangan sampai Natal kita masih dipenuhi dengan kebencian. Jangan sampai Natal kita masih dipenuhi dengan amarah. Jangan sampai Natal kita masih dipenuhi dengan dendam. Kita lupakan semuanya itu. Biar kita kuburkan di tahun 2025. Kita melihat di tahun 2026. Kita mulai menata kembali hati kita. Dan kita tahu kelemahan kita semua. Apa yang menjadi kekurangan kita sebagai manusia. Kita belajar supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, betul-betul kita menikmati Natal. Kita bisa memberikan pengampunan. Amin. Kita memberi Natal, kita bisa memberikan rasa hormat kita kepada suami kita, kepada istri kita. Mungkin kita berlaku kasar terhadap istri kita. Kita tidak menghormati suami. Inilah momen di mana kita memperbaiki keluarga kita. Karena kalau secara nasional kan judul apa, tema Natal kita apa? Siapa yang tahu? Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Jadi betapa pentingnya keluarga itu kuat di dalam gereja. Keluarga kuat. Saya percaya kalau keluarga kuat, maka di situ kita akan melihat nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Apa yang menjadi ketakutan mendasar dalam hidup saya dan saudara? Di dalam Ibrani 2:15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saya percaya Yesus telah lahir, dia telah mati dan dia telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Timothy Keller mengatakan begini, Natal memberikan banyak kebenaran rohani, namun akan menjadi sulit untuk mengertinya jika kita tidak memahami hal yang mendasar, yaitu dunia merupakan tempat yang gelap dan kita tidak akan pernah menemukan jalan sampai kita melihat Yesus sebagai terang yang sejati bagi kita. Amin. Kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini, ketakutan dan pergumulan merupakan eksistensial kita. Kita tidak akan bisa memahami arti Natal yang sesungguhnya jika kita tidak melihat Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita alami, kita harus melihat kepada Yesus. Amin. Melihat kepada Kristus Yesus yang maha tinggi mau menghampiri yang maha rendah, saya dan saudara. Yang maha kudus mau hadir di samping yang maha najis. Yang maha mulia mau hadir bersama yang maha hina. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Karena Kristus yang terakhir, kegelapan dunia tidak sanggup
meredupkan pengharapan kita, karena dialah terang abadi dalam hidup kita. Karena Kristus, keyakinan pemeliharaannya pasti dari sekarang ini bahkan sampai kekekalan. Karena Kristus, kesendirian bukanlah momok yang menakutkan, karena Dia selalu beserta dengan kita. Jangan sampai cerita Natal tentang kelahiran Yesus berakhir di tempat ini. Tetapi biarlah cerita tentang Yesus menjadi sebuah cerita cinta yang indah selama kita hidup dalam dunia ini. Dan kita mau mengatakan kepada dunia bahwa Dia Yesus adalah Immanuel dan Allah yang setia. Amin. Jangan sampai cerita Natal berakhir di 4 tembok ini. Tapi kita mau menyaksikan kepada dunia bahwa Dia Yesus lahir, Dia mati dan Dia bangkit. Dia sudah menyediakan tempat yang terbaik buat orang yang percaya kepada-Nya. Berikan kemuliaan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kita mau berikan pujian, Gloria in excelsis Deo. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah salah dalam memilih kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguh besar yang kami rasakan. Di dalam situasi gejolak dunia saat ini, Engkau datang menjumpai para gembala, orang yang terhina, orang yang tidak terpandang. Demikian juga kami ya Tuhan. Ketika dunia menarik kami, dunia membawa keluar kami, dan kami terseret oleh cara-cara dunia, tapi Engkau datang, Engkau menjadikan kami bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Roh Kudus ambil alih kebenaran firman Tuhan, termeterailah dalam hidup kami semua ya Bapa, sehingga kami terus menata hidup kami, memperbaiki hidup kami di tahun 2025 ini. Kami mau menatap di tahun 2026 untuk tetap setia menjalani hidup ini di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati pikiran kami semua ya Bapa tertuju hanya kepada Tuhan, dan kami memohon berkat daripada. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam perantaraan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kami semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Tuhan mendapati kami orang-orang yang tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin.